Halo guys, balik lagi sama gua Jurek dari Maestro. Kali ini podcast sekarang gua kedatangan tamu spesial, teman baik gua, kita sahabatan udah lama juga, Dimas Jerinia. Bener banget. Thank you Om, udah mau datang Om. Aman aja. Kalau di sini pasti gue datang. Kita kenal pertama, seinget gue ya, gue masih inget. Pertama kali gua kenal malu di Surabaya, bener nggak? Gue pikir di Grand Wijaya. Nggak. Gimana Pertama kali ceritanya? kita kenal di Surabaya, waktu itu ada event vape. Hah? Waktu itu gue lagi sama William Kevin. Hmm. Dia lagi buka boot hem gitu, top hat, dia kan bapak top hat Indonesia tuh. Saat Anjir. itu ya, saat Iya. itu ya. Nah, lu sama Mike, gue masih ingat, Mike. sama Mike Gendut. Oh ya. Ya, lu sama Mike Gendut, ketemu, terus Kevin ngenalin lu sama gua. Akhirnya gua kontakkan sama Mike, dan dari situ baru kita deket, sering ketemu di Jakarta. Ya, ya. Gitu. Ya. Gue lupa tahun berapanya, yang pasti zaman belum Belu Cukai. Pasti. Pasti. Pasti belum cukai. Mungkin 16 atau 17-an lah. Hmm. 2016 atau 17. Ah. Terus sejak kenalan gimana? Gini, kalau jujur, gue saat itu ya, gue merasa bahwa gue bangga dan gue seneng ada ngerjain satu project sama lu, karena gue tahu background lu sebelumnya, gue tahu lu siapa di industri vape saat itu, jadi gue berpikir bahwa ini gue nggak boleh sia-siain kesempatan gue, dan gue harus ngasih yang terbaik, gitu. Ya. Akhirnya kita sering ketemuan, dan menurut gua chemistry kita dapat gitu loh. Maksudnya asik lu tuh orangnya. Kirain gua kan lu yang formal gitu ya atau gimana. Ternyata udah mengenal lu tuh, lu orangnya asik menurut gua. Gitu ya. Gitu. Buat yang nggak tahu Jurek nih siapa, gua beberapa kali, mungkin banyak banget malah, bukan cuma beberapa kali ya. Orang di belakang produk yang bikin produk gua tuh Ya. Jurek. Karena bikin kayak ginian nih, kadang-kadang yang paling penting tuh bukan masalah seberapa jago orang ya. Betul. Itu juga penting tuh, basic tuh, tapi seberapa nyambung chemistry-nya kan. Betul. Gitu. Iya kan? Dan bagi gua, preference taste gua sama lu tuh nyambung. Nyambung. Iya. Di saat gua kebingungan, gua misalkan let's say gua create something yang gua suka ya. Maksudnya gua nggak bilang orang lain harus suka, gua suka. Tapi gua pribadi berpikir bahwa ini gimana ya nge-delivering message ini ke end Audience. user ya. Hmm. Nah, gua paling bisa itu sama lu, nyambung. Gitu loh. Dan menurut gua apa yang lu delivering message lu ke end user ini, ke customer ini bagus cara delivernya, dan mereka akhirnya paham dan akhirnya mau mencoba dan membeli. Oke. Gitu. Berarti kurang lebih udah udah 8 tahunan kali ya Om, kita kenal Lebih. ya. Ya, kurang lebih lah ya. Lebih Lebih itu ya? kan kira-kira 2015 tuh kira-kira. Ya 10 tahunan lah ya. 10 tahun, 11 tahunan. tahun ya. Oke Om, gue mau tanya nih. Kapan lu mulai nge-vape? Maksudnya histori simpelnya aja. Maksudnya perjalanan lu vape dari lu awal suka terus sampai terjun ke vape, jadi pelaku industrinya, dan apa sih motivasi lu untuk ngebangun sesuatu di industri vape ini gitu? Oke, banyak pertanyaan lo tuh. Honornya emang nggak ada. Tapi gue mulai nge-vape tuh 2012. 2012 gue mulai nge-vape. Itu bukan karena gue mencari tahu sendiri vape itu apa, tapi kebetulan ada salah satu bos telco orang India, bosnya Tri waktu itu namanya Buan, Mr. Buan. Dia lagi liburan ke Amerika, terus dia pulang bawain gue oleh-oleh vape. Gue nggak tahu cerita ini nih. Nah, Oke. dia bawalah, mereknya Blue. Oke. Dia bentuknya kayak kotak gitu, kalau lu buka gitu ada kayak rokok-rokokannya. Oke. Jadi itu chargernya. Iya. Bentuknya kayak rokok-rokokan. Nah kalau lu isep, itu ada lampu biru nyala. Makanya namanya Blue. Oke. Langsung gue ngerasa bahwa ini konsepnya ajib. Karena gue bisa ngebayangin, gue bisa lepas atau sangat mengurangi rokok pakai ginian nih.
gitu. Cuman ada satu kelemahan dari si Blue ini yang gue nggak suka. Satu adalah rasanya kurang enak. Yang kedua baterai cepat habis. Yang ketiga nariknya terlalu susah. Sampai akhirnya gue cinta sama konsepnya. Cuman gue baru kemudian nyari produk lain yang lebih enak gitu. Nyobalah segala macem gitu ya. Malaysiaan dong ya awal-awal pasti ya. Awal-awal Malaysiaan betul. Terus sampai pada saat akhirnya gue di Malaysia itu di Vape Brother gue beli Provari. Oke. Gue beli Provari. Di Provari gue tahu gue suka sama vape. Ajib nih gitu. Nah terus kemudian tetap gue coba yang lain tuh. Coba barang-barang yang lain, beli. Cuman kan nggak semua lo suka. Nah yang gue nggak suka gue jual ke teman-teman gue COD-an. Oke. Jadi lu bawa sendiri nih dari Gue sana. ngimport nih. Oke. Oh, oke. Pakai web aja. Yang gue nggak suka gue jual ke teman-teman gue. Jadi gue ke kantornya, gue ke kafe, gue kemana segala macam tuh untuk jualin barang-barang yang gue nggak pakai. Udah, terus kurang lebih abis itu gue makin apa ya, makin penasaran banget gitu, sehingga gue beli bener-bener beli. Akhirnya nggak cuma device, akhirnya liquid. Oke. Akhirnya liquid. Saat itu apa liquid yang lu suka? Saat itu ya? Ya. Nah, jadi zaman dulu tuh gue belum bisa bilang apa yang gue suka nih. Cuman gue pengen tahu seleranya Malaysia gimana, Filipina gimana, Jepang Oke. gimana, Amerika gimana, Italia gimana, Inggris gimana gitu. Karena menurut gue ternyata mereka punya cara masing-masing untuk ngedeliver flavor yang menurut mereka enak. Itu beda tuh karakternya Malaysia, Filipina, Cina, ya kan, Inggris. Gue inget tuh satu liquid Filipina yang gue paling suka. Apa? Cloud of Icarus. COI. COI bener. COI. Suka banget gue suka banget. Ya kan? Manny Pacquiao. Beda kan dia caranya Ya, masing-masing kan ya. cara delivery kan beda tuh. Nah, cuman waktu itu misalnya dari 20 kiriman nih. Itu kira-kira ada 6 yang nyangkut tuh di bea cukai itu. Oke. Ada surat cintanya. Ya. Ada surat cintanya. Nah, karena ada surat cintanya itu, gue mikir langsung inilah saatnya waktunya gue bikin toko. Oke. Karena berarti kalau ada orang lain juga yang suka sama ini, terus kayak gue, dia akan dapetin kesulitan yang sama nih. Oke. Belum tentu semua yang lo kirim itu tembus. Alangkah enaknya kalau ada tokonya. Itulah gue bikin Movi. Konsepnya tuh hidden gem di Blora. Jadi awalnya di Blora dulu. Blora dulu. Oke. Jadi hidden gem dulu tuh gue punya bisnis mainan anak-anak, tuh gudang mainan anak-anak gue. Jadi belum ada tokonya di kantornya di atasnya. Nah itu adalah hidden gem selama 2 tahun. Jadi jalan tuh ya? Parah. Sangat jalan. Parah. Jadi lu konsepnya kalau lu ke situ tuh nggak ada pelang depan, gue nggak punya sosial media, nggak ada pelang depan, nggak ada apapun yang menunjukkan bahwa Movi itu di mana. Oke. Karena yang datang ke situ hanya orang yang kenal gua atau orang yang kenal gua. Gitu. Oke. Sampai akhirnya orang tuh kalau berhasil nyampe di sana, ya berarti dia gaul. Gaul, ya. Gitu. Ya, Sehingga ya, makanya ya. mereka posting-posting semua segala macam. Gitu. Nah di situ walaupun di luarnya nggak ada toko, pelang toko dan segala macam, cuman kalau lo ke dalam, lo diperlakukan lebih dari kayak lo ke toko, karena lo semua rasa bisa nyoba, semua device lo bisa coba, gitu. Oke, Gitu oke, konsepnya. oke. Dari situlah akhirnya gue mulai masuk ke dunia vape. Oh, gue sempet denger perihal lu sempet jalan bareng Unyil juga ya? Sama siapa? Awal-awal, Unyil. Unyil ya. Nah, kan gue sempet dengar juga tuh. Gue waktu itu pernah bareng sama Dimas tuh ke Malaysia dan lain-lain. Mainin liquid Malaysia lah dan lain-lain gitu. Pernah juga ya? Pernah. Lama atau enggak? Pernah, tapi gue nggak tahu lama atau nggak segala macam. Pokoknya, ya. Ya, pernah ya. Oke. Nah, jadi setelah dari awal sampai akhir, preferensi rasa apa sih yang lu bisa bikin lu stay di vape? Sebenarnya itu rasa yang bisa bikin gue stay di vape itu menurut gue
hampir semua orang tuh ada journey-nya masing-masing. Betul, betul, setuju. Jadi diawali dengan kita suka dulu fruity Betul. dingin, manis. Terus gitu kita lebih suka nanti ke drinks, ya root Hmm, hmm. beer, ya apa segala macam. Terus mulai agak aneh dikit, pengen ke wine, pengen ke rasa-rasa kayak gitu, yang agak unik wine. Ada yang flavory lah, apa, yang flowery lah, apa segala macam gitu-gitu. Lama-lama lo em, ke creamy. Oke. Biasanya kalau creamy itu bridge-nya tuh strawberry cream. Ya, yang mudah ya, Yang yang gue mudah, accept dulu itu. habis itu lo akan dari krim lo akan belajar ke paling enak sih ke custard. Kalau lo Oke. mau menjiwai creamy itu paling awalnya dari krim, Baru ke biasanya kasar. strawberry, habis itu lo ke custard. Nah, begitu lo udah tahu enaknya krim sama custard, opsi lo tuh lebar banget Lebar, tuh di krim betul, itu, betul, gitu. betul, betul. Bisanya jadi lebar. Nah, dari situ kemudian akhirnya kita jadi mulai suka juga sama tobacco tuh bisa jadi ada kayak gimana sih gitu. Hmm. Biasanya kayak gitulah perjalanannya. Jadi kalau ditanya tentang rasa apa yang paling enak, menurut gue rasa yang paling enak tergantung lo lagi di fase apa. Oke. Tapi yang paling enak buat seorang vapor adalah lo ngerasain semua fase itu, gitu. Karena kalau Harus lo cuman, dilewatin dulu ya iya, fasenya. karena lo kalau cuma taunya bahwa oh ini fruity ini enak banget segala macam, 1000% setuju gue. Karena kan Tapi harusnya lo bisa coba lagi yang lain yang betul, asik juga. betul. Cara nikmatinnya beda soalnya. Kalau dari point of view gue ya, kan tren, maksudnya konsumen ini dia mengikuti tren di market. Dalam artian, contoh misalkan, oke sekarang lagi rame rasa matcha. Semua nge-vape-nya matcha. Ini global gitu ya, kita ngomongin globalnya. Sedangkan kalau gue pribadi, mungkin lu juga setuju mungkin dengan statement gue bahwa flavor itu bukan hanya dirasa menurut gue, tapi di identitinya. Cocok nggak sama preferensi rasa identity lu gitu loh. Kalau gue pribadi, gue nggak punya satu rasa andalan, gue nggak punya. Jadi contoh misalkan dari pagi sampai malam, kalau misalkan gue lagi ngapa-ngapain atau misalkan normal day gitu, gue pasti harus ada yang dingin sedikit. Tapi kalau misalkan habis makan, gue suka tobacco. Atau misalkan gue lagi suka kaset, gue bisa pakai kaset berapa hari. Cuman memang menurut gue, profil rasa itu tergantung diri lu sendiri. Kita nggak bisa nentuin, lu harus suka sama yang apa yang gue suka. Nah, cuman mungkin kita bisa ngasih message, kita bisa menggiring mereka untuk ikut suka apa yang kita suka. Oke. Sah-sah aja menurut lo, apa yang lo ngomongin valid. Karena lo orangnya tipe sukanya itu faktor yang mempengaruhi lo tuh momentumnya gitu. Paginya apa, siangnya apa, Betul, habis betul, makannya apa, betul, ini betul. apa, momentumnya gitu kan. Itu 1000% setuju gue. Tapi gue agak beda. Oke. Kalau gue ngerasanya tuh adalah bukan rasanya rasa apa, tapi rasa apapun balance-nya gimana. Hmm, Gitu loh. Karena di balance itu tuh kita jadi bisa ngerti yang bikin liquid ini nih ngedelivernya rapih apa enggak sih gitu. gitu, balance-nya gitu. Paham, Jadi paham. rasanya boleh apa aja gitu, cuman kadang-kadang kadang-kadang gua gak suka. Gua bukan yang kalau gue pakai harian atau kayak gimana gitu, tapi I can appreciate the balance gitu. Karena balance ini juga sesuatu yang menurut gua indah juga nih untuk diikutin nih, karena kan Seru. ya seru gitu lo bisa ngebayangin bahwa oh ini message-nya si pembuatnya nih begini nih gini, interpretasinya dia begini segala macam gitu, itu seru gitu. Kebeda kan, Beda, lo kan beda. momentumnya gue intinya gitu, tapi Beda, beda, beda. asik aja. Setuju gue. Dan gue lebih seneng sama liquid yang kompleks. Kalau gue ya. Kenapa Hmm. gue suka liquid kompleks itu? Karena menurut gue, kadang di settingan A, settingan B, settingan C, lu dapetin profil yang berbeda-beda. Ya, Ketika lu ohmnya rendah, lu nggak akan dapet profil B. oke. Ketika lu naikin ohmnya, lu nggak akan dapetin profil A, tapi lu dapetin profil B yang lebih baru. Nah, Nah, itulah yang gue suka liquid yang kompleks. Yang multi layering gitu bahasanya. oke, itu lo, Oke. dan gue bisa appreciate lo begitu gitu. Kalau gue
bukan masalah kompleksnya, tapi dari sisi misalnya gini ya, kita tadi ngomong balance. Balance itu nggak perlu, nggak kadang-kadang nggak cuman sekedar soft ya. Oke. Kadang-kadang juga balance itu ada yang, contoh deh, pakai contoh VCT lah, Oke, live visiting. sweeps. Nah, Itu kan menurut gua yang luar biasa di liquid itu bukan cuman rasanya, tapi balance-nya. Balance-nya tuh ini loh, kontras loh. betul. Kontras loh, tapi tetap asik. Asik banget. Sama-sama Asik banget. kuat kuat nih, semua rasanya masuk. Tapi dia menurut gua appreciate banget orang yang bikin VCT ini nggak berani ngambil resiko dan bisa mengeksekusinya. Benar. Iya kan? Benar, Itu setuju. gila kan? Setuju. Jadi, nah di gua pada saat dia settingannya beda-beda, rasanya beda-beda, tetap aja yang gua apresiasi itunya. Ya, Gitu, ini ya, ya. anjing nih orang bikin ini nih, Mau ngeri di nih. gimana pun settingan lu, balance. Ngerinya Gitu ya. iya, balance tapi rame gitu, balance tapi kuat gitu, bold tapi strong, bukan bold ya, strong tapi dia asik, tetap di balance yang enak gitu. Jadi itu juga ya. Oke, oke. Sekarang gue mau bahas sedikit ke perihal industri nih, Om. Ya, Karena bagi gua, lu salah satu orang yang berkontribusi besar. alah. Ini bagi gua loh, bagi gua kan Ah. ini point of view gua ya. Ya. Berkontribusi besar dalam artian orang bagi gua nggak ada lah yang nggak kenal sama lu di industri vape. Serius, ini gua ngomong serius kali ini. Lu pasti setuju kan? Nggak ada yang nggak kenal sama Dimas. Kayak begini nih. Jadi yang gua mau bahas kali ini adalah pertumbuhan yang terjadi dari ketika kita mengawali main vape sampai sekarang ini menurut lu terlalu cepat atau gimana? Dari perihal flavor, device, teknologi. Menurut lu gimana sih, Om? Pandangan lu? Gini, Pasti ada bedanya dong. ada bedanya. Dan menurut gua sayang, bedanya tuh sekarang kalau gue lihat ya, industri ini dengan cara berpikir sekarang tuh malah menurut gua walaupun seksi banget, udah 3,5 juta atau 4 juta orang Betul, vaping betul. dan segala macam, tapi di satu sisi menurut gua kurang klek gitu, karena sudutnya jadi makin kecil, Oke. jadi akhirnya makin jadi kayak komoditi. Jadi Hmm. akhirnya kayak komoditi gitu. Padahal vape ini bisa lebih lebar. Contoh misalnya ya, yang paling gampang ngebayanginnya ya, vaping itu hampir sama kayak kopi sebenarnya, Mhm. gitu. Hampir sama kayak kopi. Nah, sekarang di kopi ini kan macam-macam nih. Minimal dulu bisa bagi 3 lah, kategori besar di kopi lah. 1 kopi saset, Betul. ya kan. Kedua kopi aren, ketiga kopi specialty, gitu. Tiga-tiganya kan seru dan tiga-tiga sangat mendukung gitu di dalam industri kopi. Bener nggak? Lo pertama kali mau kenal kopi, kebanyakan orang di saset, Saset. gitu. Nah, setelah lo udah tahu kopi, lo mau eksplor lebih Beralih lanjut ke lagi, kopi ini. tapi lo ada kopi aren, Betul. ya kan? Ada kopi aren. Nanti kalau lo udah suka banget kopi aren, lo bisa kopi specialty, gitu, kopi specialty. Nah, ini masing-masing sangat mendukung ekosistemnya industri kopi. Kalau di vaping harusnya seperti itu juga. Harusnya. Harusnya seperti itu juga. Cuman orang sekarang banyak fokusnya tuh kebanyakan di saset. Oke. Seolah-olah ini hanya satu-satunya kategori yang bisa Chance kita gitu ya. majuin. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Padahal ada kelanjutannya lagi. Kalau ini nggak diberesin dengan benar, banyak orang akan migrasinya akhirnya ke IQOS, ke closed system biasa, atau bahkan ke disposable kalau di luar Iya, negeri iya, gitu. iya, Karena iya. mikirnya tuh segitu doang gitu. Padahal ini masih ada lanjutan-lanjutannya. Gitu. Nah, jadi tadi pertanyaan lo apa? Pertanyaan lo tentang kayak gimana sih sekarang kan gitu ya? Kayak gimana dan perkembangan ini terlalu cepat atau enggak? Perkembangannya ini bukan masalah terlalu cepat ya. Terlalu monoton, terlalu gini loh. Orang banyak yang lupa bahwa bisnis kita itu kenapa menarik. Karena sebetulnya kita bukan masalah bisnis vape-nya. Menariknya bisnis ini tuh gara-gara kita tuh ada di dalam nicotine delivery business. Oke. Nah, Setuju gua. nicotine delivery business itu kan sangat interesting kan. Betul. Suatu bisnis yang tidak ada setiap tahun, dan kebetulan di sini nih nggak harus punya modal gede bisa ikutan. Ya. Sebenarnya di sini beda. Nah, ada 3 di dalam nicotine delivery business. Ada nicotine delivery dengan banyak tar.
Mm-mm. which is adalah rokok. Rokok, betul. Gede nggak marketnya? Gede, sangat gede. Ada lagi nikotin delivery dengan sedikit tar, yaitu Heat Not Burn, Oke. IQOS. Gede nggak marketnya? Sekarang sudah gede. Sekarang udah gede. Ya, Nah, ada yang ketiga, nikotin delivery tanpa tar. tanpa tar, betul. Nah, ini ada vape di Which sini is nih. vape, ya. Ya kan, ada di sini. Gede nggak rasanya peluangnya? Ya, besar juga. Gede kan? Ya. Jadi kan tidak sekecil market cuman TikTok doang, Iya, enggak, atau anak-anak FOMO doang. Itu salah satunya. Tapi kalau once kita ngerti tentang kita ada di mana, itu lebih sip dibanding kita tuh taunya, oh yang gue tahu vape tuh ini, gitu. Lebih baik kita bisa lihat helikopter view-nya, gitu kan. Betul. Gitu. Nah, ini yang anak-anak sekarang ini jarang ngeliat gitu loh, bahwa sebenarnya gila lo, menarik banget lo, nikotin delivery tanpa tar. Gitu loh. Bisa di-deliver dengan cara kopi saset, bisa di-deliver dengan cara kopi aren, bisa di-deliver juga dengan Spesial. kopi specialty. Nah, kadang-kadang salahannya kita lagi adalah mengkualifikasikan user berdasarkan beginner, expert, intermediate. Gitu. Ya. Nggak ada urusan. Mana ada sih anak kopi basic, anak kopi apa, itu suka kopi suka aja gitu. Suka aja, bener nggak? Suka aja. Sebenarnya kalau gue membagi konsumen itu cuman jadi 2 bagian doang. Gue nggak setuju misalnya kayak gue, lo kan maestro. Oke, Ya, kan gue maestro. ya. Kalau gue mewakili user yang cuman dibagi 2. Satu adalah user yang baru kenal vape, sama user yang sudah mulai mencintai. Nah, di luar dia expert atau nggak expert lah ya. Ya. Nah, gue ada di user yang udah mulai mencintai lah, gitu. Dan banyak lagi favor-favor yang lain gitu. Betul. Jadi nggak karena expertnya atau karena apa, ya cinta aja. Ya, tapi seru ya vape ini ya. Kalau misalkan kita flashback lagi ke awal, terus apa yang udah dilaluin sampai sekarang nih seru. Karena bagi gua tantangan di industri ini tuh satu, regulasi, persepsi publik tentang vape, sama kompetitor. Nah, kalau kita bicara tentang SWOT ya, kalau tantangan tuh kan berarti apa? Strength, weakness. Ya kan? Ya. Menurut gua regulasi itu bukan di tantangan, dia di ancaman. Gitu, lebih tinggi lagi di tantangan. Iya. Tantangan, iya. Karena ya menurut gua 3 poin ini tuh yang mempengaruhi industri vape gitu loh. Banget sayang ya. Sayang banget. Ya. Regulasi yang tiap tahun terus dikerucutin, dipersulit gitu. Padahal ya udah sangat banyak studi-studi yang membuktikan bahwa vape ini lebih sehat daripada rokok konvensional gitu. Lebih less risk, betul. Lebih rendah resikonya. Ya. Gitu, lebih rendah resikonya. Nah, sebetulnya memang dari sisi ini banyak yang belum paham gitu loh, bahwa kita tuh memang less harm. Betul. Less harm. Bukan tanpa harm, less harm. Jauh less harm-nya. Nah, buat siapa? Vaping itu adalah buat orang-orang yang kalau nggak ada vape, pasti balik lagi ke rokok kayak gue. Gue kalau misalnya nggak ada vape, bukan berarti gue nggak nge-vape, nggak ngapa-ngapain. Ya. Pasti balik lagi ke rokok. Gitu. Jadi buat gue menemukan sesuatu yang less harmful dari rokok, buat gue penting. Karena gue suka banget nikotin. Tapi kan bagusnya kan banyak orang yang kecanduan sama nikotin, tapi nggak ada orang yang kecanduan sama tar. Betul. Nggak ada yang kayak kita keluar dulu ya, gue tar gue turun gitu kan, nggak ada. Ya. Yang menyebabkan segala macam penyakit itu kan kebetulan tarnya, bukan nikotinnya. Jadi ya udah, gue accept kelemahan gue adalah gue harus ada nikotin, sama kayak orang kelemahannya mesti ada kafein, mesti ada tehin kalau dia suka sama maca. Betul. Gitu kan. Nah, gue accept itu sebagai kebiasaan, bukan sebagai addiction ya, tapi sebagai kebiasaan. Nah, akhirnya gue harus ada vape. Lebih less risk gitu, lebih less risk. Nah, yang sedihnya dari sisi regulasi ini, yang tentang ada kasus yang BNN dan semua segala macam, yang sedihnya itu adalah karena perbedaan cara pandang aja, bahwa
Oh, di beberapa kalau misalnya memang vaping itu lebih baik, kenapa di beberapa negara dilarang dong? Kan gitu kan? Hmm. Padahal yang menarik untuk dibahas adalah kalau lo emang tertarik sampai segitunya ya. Kalau lo tahu misalnya kayak di Singapura dilarang, di beberapa negara dilarang gitu ya. Lo mesti tahu kenapa di Singapura dilarang dan di beberapa negara melarang, tapi lo juga mesti tahu kenapa ada beberapa negara yang mendukung. Hmm. Kan barangnya sama, Barangnya sama. tapi ada yang mendukung, ada yang melarang. Betul. Gitu. Yang melarang biasanya kacamatanya adalah yang dia omongin prevention. Bagaimana kalau misalnya nanti orang yang nggak ngerokok awalnya dari vape, ujungnya nanti ke rokok, bahkan bisa ke Hmm. narkotika. Atau gimana dengan misalnya generasi muda. Generasi muda yang tidak harus terpapar dengan nikotin, kemudian nanti dengan ini jadi terpapar, Ya, 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 gitu ya, kan. ya. Tapi sah aja, karena ini adalah strategi kebijakan publik. Betul. Yang kedua, cara mikirnya kenapa dia itu mendukung, karena dia lebih mudah membuktikan bahwa vaping itu resikonya lebih benar rendah dari rokok. Hmm. Karena untuk membuat sesuatu yang resikonya lebih tinggi dari rokok itu susah menurut gue. Udah mentok tuh. Ya udah mentok bener. Udah gila, udah gila tuh. Lo bikin apapun juga pasti adanya di bawahnya. Ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Apalagi ini katanya Inggris dibilang 98%. Oke. Gitu. IQOS tuh 25. Nah, tapi kan tuh udah turun ke bawah kan. Betul. Nah, kalau mereka ngelihatnya bukan masalah prevention, mereka mereka melihat dari opportunity tentang correction yang logical. Correction yang logical. Ya, ini menarik nih. Ini jelas nggak kalau gue ngomong ini? Jelas. Jelas ya? Apa? Jelas ya? Contoh ya. Kenapa mesti ada correction logical correction yang logical? Karena begini. Secara numbers, Indonesia unik banget. Kematian yang disebabkan oleh rokok itu 235.000 kematian per tahun. Oke. Itu sama aja kayak tsunami Aceh, Oke. yang gede itu, Oke. 220.000 kematian. Tapi ini terjadi setiap tahun. Rutin, tanpa masuk headline. Kalau tsunami kan dulu masuk headline kan? Ya, paham. Ini nggak masuk headline. Kayak nggak ada apa-apa. Ya. Tapi 235.000 kematian nih. Nah, ini kan real. Ini real, Setiap betul. tahun segitu. Ada correction yang bisa berpengaruh sama angka ini. Dan langsung kita nikmatin. Betul. Gitu loh. Nggak kecil nih. Nggak kecil. Ya kan? Jadi akibatnya yang pada saat kita bicara tentang youth prevention dan segala macam itu sekunder ya, primernya adanya di sini nih. Dan menurut gue gila, 235.000 orang per tahun. Kalau satu orang tuh gajinya UMR, berapa produktivitas yang bisa dikasih buat negara tuh berapa? Betul. Nilainya. Gitu loh. Ya kan? Nah, ini ada solusi nih. Langsung. Dan solusi ini solusi untuk mengurangi resiko. Jadi misalnya gini, untuk mengurangi resiko COVID kita kan divaksin. Vaksin. Ya kan? Polio kita divaksin. Kalau mengurangi resiko penyakit seksual kita pakai kondom, Betul. kontrasepsi. Betul. Ya kan? Benar nggak? Itu kan caranya kan. Cuman bedanya adalah vaksin, kontrasepsi, negara keluar duit. Setuju. Vaksinnya gratis. Ya. Kondom di mana-mana dibagi-bagiin. Ini kontrasepsi dibagi-bagiin, PKB, program negara keluar duit. Ini adalah solusi di mana ada pengurangan resiko. Negara nggak keluar duit, malah dapat duit. Nyiptain lapangan pekerjaan dan di-finance langsung sama usernya sendiri. Penurunan resiko, kayak vaksin gitu, tapi si user keluarin duit sendiri. Kan gila nih. Bener nggak? Iya. Kan gila kan? Nah, ini negara punya kesempatan untuk mengatur, mengontrol, dan mengendalikan melalui cukai. Oke. Sehingga semua yang main terdaftar. Nah, tiba-tiba adalah orang, wah larang aja, Singapura larang, ini larang aja. Kita sama Singapura lain. Singapura pada saat dia ngelarang orang untuk makan permen karet, semua orang nggak ada yang makan permen karet. Lu cari permen karet di Singapura nggak ada. Oke. Di Indonesia, coba lu sebutin. Barang apa yang karena dilarang nggak ada? Coba kameramen dan segala macam, hitung, coba pikirin. Apa ya? Barang apa? Ada nggak barang yang dilarang karena dilarang nggak ada?
Sekarang gue balik deh. Ada nggak barang yang dilarang tapi ada? Oh banyak. Apa aja? Ya, Iya sebutin aja kan nggak apa-apa kan, kita kan nggak nyuruh orang make. Tapi apa yang dilarang tapi ternyata ada? narkoba. Narkoba. Contohnya lah, salah satu Contohnya lah. ya. Dilarang, tapi kan Dilarang, tetap ada. ya. Oke. Sampai yang kita nggak tahu bahwa itu dilarang, Ya. ada. Etomidate siapa sih? Lu tahu ya etomidate itu Nggak tahu, apa? baru dengar gua. Gue baru dengar. Baru dengar. Sama gue juga baru dengar. Yang dilarang yang kita tahu aja itu tetap ada. Ini tambah lagi yang kita nggak tahu ada juga. Nah selain etomidate ada nggak yang lain? Bisa jadi ada, kita aja nggak tahu. Ya. Kan itu. Nah sekarang kalau misalnya vaping ini dilarang, apa yang akan menjamin bahwa vaping itu nggak akan ada? Karena tidak bisa dibuktikan. Betul. Yang dilarang nggak ada di Indonesia. Gitu. Betul. Bener nggak? Setuju gua. Terus satu itu. Yang kedua, siapa yang mau ngawasin? Polisi suruh ngawasin. Suruh BAP gitu, BAP ada 4 juta, ada 4 juta. Mau BAP berapa banyak? Iya, 4 juta gitu. 4 juta Iya. ngurusin. Jadi penuh, atau masih penuh. Terus mau dipenjara di mana? Ya. Gitu. Lo nambahin 1 orang aja udah crowded sekarang penjara. Ya. Lo tambahin lagi 4 juta. Jadi negara nggak ada pemasukan, malah ada pengeluaran. Dan lo kalau lo masukkan orang penjara gara-gara vape, lo kasih makan tiap hari itu. Dan tetap ada juga. Ada juga gitu. Cuman lo nggak bisa kontrol aja. Karena adanya nggak di toko, nggak di mana. Jadi kesempatan negara yang bisa ngontrol, bisa ngatur, bisa akhirnya ujung-ujungnya membuat konsumen merasa menjadi lebih aman, itu semuanya dihilangin, tapi barang tetap ada. Itu logikanya di mana gitu. Makanya itu kan yang menarik untuk kita bahas dibahas di sini. Buat gue sih yang menarik itu. Cara berpikirnya yang aneh. Karena cara berpikir ini melihat nanti strategi kebijakan publik lo gimana sih gitu. Karena gue juga jujur dengan statement kemarin itu di berita-berita ya sedikit aneh aja ya, sedikit aneh. Gue juga sampai mempertanyakan ya, karena gue berpikir secara logika seringnya ya. Gue kalau misalkan berpikir itu secara logika seringnya. Jadi kalau semisal, gue setuju tuh ada satu video dia bilang bahwa semisal jalur narkoba ini memakai jalur perairan, nggak mungkin Om kalau pelabuhannya ditutup. Jalur narkoba lewat pesawat, nggak mungkin bandaranya yang ditutup. Itu logika simpel gue. Nah sekarang jalur narkoba lewat device vape. Vape-nya yang di ban. Menurut gua nggak make sense. Ya, alangkah lebih baiknya ya kalau dipikir dengan mikirnya tuh mesti tanpa fear gitu. Bikin kebijakan bukan karena tiba-tiba takut, tapi bikin kebijakan tuh harus karena strategis. Kalau misalnya caranya bener ya, misalnya BNN ngomong, kita temuin loh vape di dalam etomidate atau narkoba di dalam vape. Terus tapi reaksi BNN-nya dengan itu kita bikin press conference yuk. Kita amankan industri legalnya karena ada satu industri legal yang diganggu sama yang ilegal supaya konsumen tahu. Ya kan? Sama kan kayak kita polisi ketemu duit palsu gitu. Dia kan bersama-sama BI ngumumin, polisi nemuin duit palsu loh, hati-hati ya masyarakat ya, untuk membedakannya caranya begini, ini begini. Harusnya seperti Harusnya itu. Begitu kan. Nanti kalau ada masyarakat yang melihat ada uang palsu, tolong laporin ke kita ya segala macam. Nah kita ada 4 juta. 4 juta nih, yang lihat ada penyalahgunaan gitu, kita yang akhirnya bantu sebagai mitranya mereka. Ya kan? Udah kita nggak dibayar, kita akhirnya malah membantu mereka, pengeluaran negara juga lebih kecil, negara dapat pemasukan juga. Kan gila itunya, idealnya kan luar biasa kan gitu kan. Betul. Jadi solusinya tuh nggak kreatif, tapi lebih kayak wah ini isu ini pasti menggelegar. Ayo kita kasih partial truth, vaping mengandung ini. Tapi dia nggak cerita asalnya barangnya itu dari mana. Ya kan? Apakah dari barang ilegal, barang yang itu barang yang apa? Yang resmi atau yang ilegal. Terus misalnya kalau nonton Hot Room ya kalau nggak salah ya. Iya, Hot Room. Gue nonton tapi nggak full. BNN bilang gini, orangnya dibilang,
inilah biasanya strategi-strategi kayak gini tuh kalau gua ngelihatnya ya, karena kita awam ya, kayak kita ngelihatnya kok apa bener jangan-jangan tuh memang strategi yang dipakai itu pakai teknik yang ngasih cuman partial truth gitu. Contoh dia bilang bahwa, itu tuh contoh, dia bilang, ini kan vaping ini baiknya dilarang aja karena ini mengandung formaldehyde juga. Hmm. Formaldehyde itu yang dipakai di mayat-mayat apalah segala macam. Oke. Gila. Serem banget kan. Kalau lu search formaldehyde itu apaan? Serem. Nah, Memang serem gitu. Oh, berarti dia bilang karena vape itu mengandung formaldehyde, kita larang ya gitu segala macam. Partial truth. Pasti Oke. kita akan ngerasa bahwa iya juga ya. Kalau mengandung formaldehyde mendingan dilarang aja tuh bahaya banget buat kalau mayat. mengandung. Kalau mengandung. Ya. Anggaplah misalnya ini mengandung. Oke, bahaya. Tapi masalahnya partial truth-nya begini. Kalau misalnya memang spiritnya adalah BNN mau melarang lagi formaldehyde, nomor satu, formaldehyde itu dianggap narkoba atau bukan dulu? Nomor satu. Nomor dua, formaldehyde itu pada saat dia dilarang, berarti semua yang mengandung formaldehyde itu nggak boleh, Oke. ya kan? Nah, kalau misalnya nggak boleh, yang lo mau prioritasin untuk nggak boleh itu dari yang paling dikit atau dari yang paling banyak? Oke. Ya kan? Karena begini, kalau emang formaldehyde dilarang, berarti polusi udara ini mengandung formaldehyde. Hmm. Karena pembakaran engine mesin itu pasti akan mengandung formaldehyde. Sate, konro bakar, seafood dan segala macam kalau dibakar sampai gosong itu mengandung formaldehyde pasti. Gitu. Nah, ini ada yang beberapa kali lipat lebih banyak dari vape. Kalau yang dibakar-bakar puluhan kali lipat lebih banyak dari vape. Betul. Bahkan kalau di rokok mengandung formaldehyde juga ratusan kali lebih banyak dari vape. Oh. Gitu. Nah, kalau kayak begini urusannya gimana nih? Semuanya dilarang nih, orang nggak Betul. boleh jualan sate, konro, Bang Hotman itu yang mobilnya Lambo karena dia cc-nya gede, formaldehyde-nya mungkin banyak. Nah, Hati-hati tuh nanti lewat kantor BNN nanti takutnya lucu juga ya. nggak boleh gitu karena ada formaldehyde ya. Kan gitu kan. Ngerti nggak sih? Nah, Paham, paham, ngerti paham. ya? Terus gimana? Gimana gitu? Kita nggak di luar rumah kita nggak boleh napas gitu. Terus kita mesti beli oksigen cair gitu. Gimana gitu caranya? Karena kita harus rata kan. Semua yang mengandung formaldehyde mesti nggak boleh gitu. Partial truth yang dikasih tahu partial truth gitu. Tapi pada Oke. saat lebih lebar lagi dilihatnya nggak masuk akal. Nah, betul, memang nggak masuk Nggak gitu. akal. Jadi kebijakan publiknya ngaco gitu. Oke, sekarang gue mau bahas di luar regulasi dan Iya, lain iya, nih. Udah lewat dulu kita nih, Iya. ya. Cukup pembahasannya cukup dulu. Cukup. Sudah terlalu dalam nih. Hmm. Jadi kalau sekarang gue kan ngelihat lu sekarang lagi bangun satu brand kan. Ya, mungkin udah kisaran 2-3 tahunan kali ya. 2-3 tahunan yang gua tahu ini brandnya adalah Rock Bar. Pasti gue tahu lu banget. Gue tahu lu sama Leska. Dan ini pasti Rock Bar ini tercipta dari apa nih? Kenapa harus Rock Bar namanya? Nah, gue pengen tahu itu. Dan apa sih cita-cita lu buat Rock Bar ini? Rock Bar itu gue bikin karena gue suka sama namanya tuh. Rock Bar tuh rokok baru. Rokok Bar, oke. Rokok baru. Jadi menurut gue ini mesti akan sangat menarik gitu ya kalau misalnya tiba-tiba di jalanan. Kalau sekarang kan di pelangnya tuh ada tuh. Gue dulu mikirnya kenapa namanya Rock Bar. Kalau sekarang kan di jalanan tuh banyak pelang-pelang toko vape tuh, vape store Oh iya, gitu kan. iya. Kalau lo nge-vape, lo akan lihat tuh pelang. Hmm. Tapi kalau lo nggak nge-vape, lo akan lewat-lewat aja. Lewat aja, pasti diabaikan Iya kan? lah. Diabaikin kan. Nah sekarang lo bayangin kalau misalnya tulisan vape store itu tulisannya adalah rokok baru 3.000 per hari atau 4.000 per hari. Oke. Gitu. Harusnya orang nengok karena rokok gua kok nggak 4.000 ya sehari. Nah, Gitu loh. Lo mau pakai rokok apa nih? Misalnya sekarang banyak yang ilegal tanpa cukai gitu. Masih 10.000 juga. 10.000 juga, betul. Sehari, ya Ya. kan? Tapi kalau lo misalnya udah yang pakai cukai segala macam udah 14.000 ke atas. Ya kan? 50 ribuan lah. Sampai sana Ya, gitu. sampai Tapi sana, 14.000 ke atas udah ada gitu. Ya. Tapi tetap aja 4.000 sehari ini gila. Gitu kan? 4.000 sehari ini gila. Masa gitu. lu nggak mau nengok? Nah, masa lo nggak mau nengok gitu loh. Tanpa lo harus ke ilegal, tanpa lo harus segala macam. Ya. Pengen tahu nih rokok baru tuh kayak gimana gitu. Ah. Gitu.
Itu kenapa gue kepengen namain itu dan akhirnya pengen balik lagi gitu. Ya karena gue tahu lu konseptor yang bagus, lu punya message juga pasti yang bagus untuk para konsumen-konsumen lu. Dan so far, menurut lu Rockbar gimana nih di konsumen? Menurut gue sekarang Rockbar itu positioning kita tuh sekarang masih jadi hidden gem. Oke. Jadi Rockbar tuh belum ada di semua toko, susah nyarinya. Oke. Tapi em, Rockbar itu juga menjadi kekuatan buat toko karena dia melengkapin Hmm. gitu. Jadi gue kepengen bikin produk yang pada saat itu masuk ke toko nggak cuma nambahin SKU doang, tapi dia ngelengkapin gitu. Hmm. Jadi misalnya lu punya konsumen yang udah jelas nih ya, kayak gini 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 gini. Tapi kalau konsumennya ada yang membutuhkan dan which is setiap hari ada, membutuhkan yang tingkat kemanisan yang lebih nyaman, yang lebih balance, yang lebih begini, karena dia bosan dengan apa yang udah ada, atau yang udah ada tuh nggak ada yang ngikutin dia. Ini ada nih, untuk orang-orang yang sudah mulai mencintai, nggak perlu expert. Hmm. Nggak perlu expert, nggak perlu lu harus pakai MTL atau apa segala macam, nggak perlu. Tapi sebagai bridge, kalau lu udah mulai cinta, mulai, gue punya prinsip bahwa sekarang memang kita masih menjadi hidden gem gitu ya, tapi gue percaya juga bahwa nggak ada satupun vapor baru yang selamanya akan menjadi vapor baru terus. Pada Setuju. suatu hari dia akan Suatu menjadi hari vapor dia, yang betul. lain pada suatu hari, entah hari ini atau besok gitu. Minimal kalau misalnya bukan naik kelas ya, yang tadinya baru kenal akhirnya jadi mulai mencintai. Nah, mulai mencintai itu mulai perlu yang produk-produk yang macam-macam lah gitu Ya, kan. ya, Ya ya. kan, macam-macam kan. Nah, ini seru juga. Salah satunya ada Rock Bar. Dan udah pasti lo bikin Maestro untuk sebenarnya untuk market yang ini juga kan, yang udah mulai cinta. Oke. Karena makin kita cinta, makin banyak kriterianya. Ya, 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 Gitu ya. kan. Nah, lu masuk nih kalau kriterianya rewel banget mah ada tuh ya, Maestro. Jadi Ini gini, nyaman lo gitu. Lo gue gimana? mau cerita sedikit juga tentang Maestro. Hmm. Jadi gue nge-create Maestro ini eh, sebetulnya gue pengen nge-create komunitas yang memang atau nge-create small circle lah gitu ya. Awalnya itu ceritanya adalah lebih ke gue pengen ngedeliver liquid apa yang gue suka. Kalian suka nggak sih? Nah, sebenarnya sebatas itu doang awalnya. Nah, karena memang basicnya gue suka liquid-liquid yang tobacco atau misalkan liquid yang pertama itu, ada eh, Russian tea. Jadi gue pernah waktu itu, ya jadi cerita lagi lah ya. Gue taunya Russian vodka. Bukan, bukan. Gue ke Singapura, Hmm. transit Singapura, terus gue nyari-nyari kafe, akhirnya kita makan, minum. Gue ada menu lucu, namanya tuh Russian tea. Oh, gue cobain, kok enak. Ada minnya, ada apanya, lain-lain. Karena memang gue bingung mau beli di mana, nggak ada Nah. yang jual, akhirnya gue bikin ke vape. Gue Ah. aplikasiin ke vape dan ternyata enak. Gue masih bisa nikmatin. Maestro nih awalnya. Maestro yang awal, betul, yang black. Hmm. Gitu. Jadi intinya gue bikin Maestro ini, gue pengen bikin small circles, small community, di mana mereka bisa nikmatin apa yang gue nikmatin. Mungkin ini yang awal ini sangat-sangat segmented menurut gue, bagi gue. Jadi dia mungkin untuk vapers baru bisa, vapers lama mungkin suka, tapi vapers yang memang suka, yang preference taste-nya senada sama gue, mungkin akan lebih mencintai, nah kayak gitu produknya. Nah, Awalnya lebih ke situ. oke. Terus akhirnya pengembangannya itu di Base 2 ini, gue sama tim berpikir bahwa gimana ya untuk Base 2 ini, yang white ini. Akhirnya gue sama tim memutuskan bahwa kita masuk ke creamy flavor. Ke creamy flavor tetap preferensinya rasa yang gue suka dulu, dan rasa yang mungkin dulu pernah ada, sekarang udah nggak, susah untuk didapetin. Oke.
Karena ada kayak loopers, ada butterscotch, ada Biscoff. Biscoff itu tercipta karena gue suka sama biskuit aslinya. Terus ada custard yang, Ini gue lagi nyobain custard. nah, yang custardnya itu notabene bukan custard yang umum ada di market gitu. Sama, gue dulu sering beli di tempat lu, namanya Noli, liquid Noli kan, rose pudding. Rose Nah, pudding. ya rose pudding, karena gue memang suka. Dan dulu tuh gue dapat dari lu kayaknya susah deh. Iya. Lu masukin kayaknya cuma beberapa kali Iya, juga. beberapa kali doang. Dan mungkin di orang yang memang dia, anggap kita sebutnya zona nyaman ya, zona nyaman vapers itu kan rasa-rasa yang umum, yang ada di market, yang mungkin dia tahu gitu rasanya. Misalkan kita jual mangga, oh ya gue tahu mangga rasanya gini, pasti cobain ya, kurang lebih sama. Nah begitu rose pudding, tar dulu, rasa rose di vape, enggak, gue pasti nggak suka deh. Nah, Oke. Tapi sekarang gini, Rek. Menurut gue ya. Oke. Menurut gue gini. Lu nggak minum kopi tapi ya? Nggak. Emang nggak suka? Nggak bisa. Karena bisa. Lactose intoleran ya. Lactose. Tapi kalau americano gitu? Juga nggak bisa? Bisa, tapi harus yang nggak asam tuh Arabica atau Robusta ya? Harus yang nggak asam aja. Oke. Tapi sekarang menurut gue gini ya. Kalau lu pikir-pikir ya. Kalau vaping itu cuma ada sachet doang. Artinya rasa-rasa yang gampang doang. Rasa-rasa yang single flavor, double flavor, fruit, dan segala macam gitu ya. Kita mesti siap loh. Pada satu hari itu cuma ada nanti gajah-gajah tuh masuk, bikin kopi saset, vape saset, 10 mili, 20 mili. Karena dia mau masuk situ karena banyak yang suka. Betul. Itu ada nih semua di warung-warung. Harganya sesuai dengan cukai aja. Ya. Menurut lo vape store mati nggak? Mati. Mati kan? Mati. Nah vape store itu kalau di kopi, cafe. Dia ada baristanya, dia ada green beans, dia ada macam-macam. Nah disitulah nanti ada custard, ada Biscoff, ada segala macam gitu-gitu. Karena membutuhkan barista, membutuhkan vaporista, membutuhkan storytelling. Betul. Nah pada saat lo mainnya di kopi saset, which is kalau di vape saset, itu yang dibutuhkan ada kekuatan produksi sama cash flow. Karena semakin murah barangnya, semakin cash flow-nya mesti makin kenceng. Betul. Kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi yang punya dana paling besar itu dapat advantage. Contoh misalnya, kalau lu ada kesempatan untuk main di kafe, di kopi, sis kopi, menurut lu, chance lu akan lebih besar lo main di kafe atau lu bikin kopi saset baru? Gitu. Bisa nggak lu punya modal yang cukup untuk bikin kopi saset baru tuh kayak ABC, kopi luwak, apa segala macam gitu? Mungkin nggak sih? Nggak. Kecil banget kira-kira ya kan. Betul. Kita satu kantor ini patungan, rame-rame udah pakai ginjal, pakai kornea segala macam masih kurang tuh modalnya. Iya kan buat kayak gitu kan. Bener nggak? Iya betul. Nah, tapi di vaping ini kita tuh semua ada, gue, lo ada dan semua karena ada 6.000, 5.000 orang investasi di toko. Betul. Gitu loh. Nah, harusnya kita juga mulai mikirin tentang roadmap untuk menyelamatkan toko walaupun apapun kejadiannya. Kita nggak kepingin bahwa warung-warung itu punya vape saset. Tapi kalau itu terjadi sama seperti di kopi sudah terjadi, kita harus siap dong. Ya. Gitu kan. Nah, menurut gua adalah kalau bisa kita sama-sama mengkomunikasikan ini dengan harapan sebenarnya ini adalah rights untuk every users untuk tahu bahwa ada loh rasa yang kayak begini dan asik. Sama kayak mungkin awalnya lo ngerasa kopi specialty itu masih terlalu pahit buat lo. Atau apa segala macam, lu masih suka kopi yang saset gitu. Tapi lama-lama kan banyak orang yang suka americano. Ya. Americano tuh mungkin awalnya segmented, tapi karena diindustrialisasikan dengan baik, akhirnya americano tuh diterima sama semua orang. Betul. Sama semua orang gitu ya. Caramel latte segala macam tuh jadi akhirnya jadi kopinya semua orang. Jav, manual brew lah, sekarang ada cold brew lah, apalah segala macam. Akhirnya jadi rights buat hak untuk pecinta kopi atau orang-orang yang sudah
Nggak harus nyampe pecinta lah, orang-orang yang sudah mulai menikmati gitu. Jadi yang gua tangkap itu adalah kita harus bikin sesuatu yang beda daripada kopi saset, vape saset itu kan. Iya, Dan itu ada di vape yang store. mendukung vape store. Betul, yang mendukung vape Vape store store. juga membutuhkan yang seperti ini. Betul. Karena kalau sekarang kita pertahanin terus, keluhannya vape store itu apa sih sekarang? Orang datang ke vape store 2-3 menit 4 menit dia cabut lagi. Banyak orang ke vape store tuh masih pakai helm, Ya, masih ya, pakai sarung ya, ya, tangan, ya, ya. mobilnya belum dimatiin. Betul. Datang, Oxfam 0,6 cabut, nah Ya, gitu kan. oke. Mereka bilang, "Oh, kok gak kayak zaman dulu ya, gak kayak zaman dulu ya." Karena lu juga berbeda kayak zaman dulu gitu. Sekarang tuh vape store itu tempat orang ambil barang. Hmm, Nah, kalau lo tempat orang ambil barang, nanti orang ambil barang di warung juga bisa, betul. gitu loh. Tapi pada saat lo membuat vape store menjadi tempat tempat di mana di sana terjadi conversation, vape store itu akan tetap dibutuhkan sama kayak orang butuh kafe, Hmm, gitu loh. Oh ya, simpelnya gitu sih. kebayang sih gua konsepnya. Tapi gua nggak mau buka vape store. Tapi gua langsung wah, yang harus dilakuin itu harusnya kayak gini loh. Nah, gua udah kebayang. Iya, kalau begini, kalau lu udah bisa jual specialty, masa lu gak bisa jual saset? Iya, 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 iya. Ya kan? Cuman kan lu jual Americano, yang lu tadi lu bilang, yang acidnya rendah ya bang, di warung Madura atau warung Madura gitu, dia bilang, lu mau beli kopi saset aja ribet banget. Adanya ini ya. Iya, iya, Adanya iya. ini dah. Tapi kan kalau lu di kafe ada baristanya segala macam, oh gitu ya, lu ada intoleran, ada ini, ada style. Kayak lu tadi bikin matcha aja. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, sehingga menurut gua, nah kalau misalnya gua ada temennya, karena gua bikin rock bar juga kayak begitu. Hmm, Kalau rock bar tiba-tiba ada temennya, maestro bikin begini, 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 dan akhirnya bisa lebih perkara orang beli nggak beli dan semacamnya itu terserah lah ya. Tapi hmm, mengkomunikasikan bahwa ada pilihan ini loh, betul. asik loh. Nah, teman-teman, semisal ini dadakan aja, ide dadakan. Semisal Maestro kolaps dengan Rock Bar gimana? Asal lu nggak cuma sama rock bar, asal lu sama yang lain, sama yang lain, sama yang lain, Iya, sama yang iya, lain, iya, sama yang lain paham, gitu. paham, paham, Gitu. paham. Gua kan Jadi waktu, ada nggak cuma bisnis doang, tapi jadi ada sesuatu yang punya movement, punya movement, betul, setuju. yang punya movement. Kalau ujungnya itu adalah something like movement, rock bar selalu open. Oke, Tapi kalau cuman sekedar collab supaya dia bikin ini ya, kurang lebih sama yang dilakuin sama wah, orang lain gitu kan? bukan nggak mungkin, tapi kadang-kadang nggak nemu waktu yang cocok nih. Betul, Gitu. setuju, Kadang-kadang itu setuju. sibuk mau ini, kayak itu nggak kepikiran gitu. Ya, Tapi kalau ya, ya, misalnya ya. kesibukannya itu bisa bukan di produk level ya, ngesingnya tuh, gue nggak suka collapse di produk level. Oke, setuju, Gue setuju. sukanya tuh kalau collapse tuh division level gitu. Nah, Visinya yang di collapsein tuh visinya ya, gitu. ya, ya. Nanti ya produknya segala macam ngikut gitu. Ngikut, Tapi kalau ya. cuman bikin collapse di produk, terus bentuknya cuman sharing, biasanya sih apa sih? Share cash flow, share pembiayaan, Ya, gitu, betul, ya. gitu-gitu. Kurang Kurang menarik. seru. Betul, Kurang seru. setuju, setuju. Kurang seru. Karena waktu kita 24 jam ya cuma segitu-segitunya. Nggak bisa diulang gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Sepikiran kok, sepikiran. Benar, ada pikiran juga? Aman, Om. Iya, 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 gitu sih. Jadi bukan menolak, bukan gini ya. Bener gak sih tapi menurut gue? Setuju, setuju. Gue setuju kok. Iya. Gue paham juga apa yang lu omongin, karena memang pemikiran gue pun juga seperti itu. Lu juga begitu? Sama, seperti itu. Nah, gue tanya, sekarang Maestro udah collab sama siapa aja? Maestro saat ini belum collab sama siapapun, cuman yang offering collab udah ada 2 orang. Oke. Kenapa lu berpikir bahwa ke depannya ada baiknya Maestro untuk collab misalnya? Gini, karena gue pengen, jujur, Maestro ini saat ini masih brand kecil, brand yang mau berkembang, dan punya visi misi juga. Maksud gue dengan kita kolaps dengan Rock Bar atau brand lain ini, bisa memperluas memperluas experience, memperluas customer juga, dan memperluas scoop
untuk ke end user-nya. 1000%. Kalau misalnya kayak begitu, lo collab sama Rockbar, collab sama yang lain, dan akhirnya membuat kita jadi ibaratnya dulu tuh kita pernah punya TV berwarna. Oke. Makin lama makin kesini bukan makin berwarna, Makin besar. makin jadi hitam putih. Sekarang zamannya 8K berapa K segala Iya, macam. iya, iya, Saya iya, lama-lama iya. warnanya makin habis. RGB doang. RGB doang. Capek deh. Gitu. Kalau gitu bisa menarik. Hmm. Seru tuh. Seru. Oke. Sama terakhir Om, sebelum kita closing, harapan apa dari lu untuk industri vape ini? Harapan gue ya. Gue sih sebenarnya kepinginnya vape itu menjadi salah satu milestone. Oke. Kalau bisa nih semua vapor, semua penikmat harm reduction ini, itu kalau bisa tuh nanti kita join lagi, berkembang bareng, sampai akhirnya kita istilahnya ini hayalan ya, punya komunitas gede atau punya asosiasi gede, yang asosiasinya tuh tulisannya adalah Asosiasi Harm Reduction Indonesia. Oh keren sih. Itu kalau sampai kejadian sih keren sih. Ajib kan? Karena kita tuh vape udah ngerasain, udah nikmatin. Tapi harm reduction ini ada di macam-macam nih. Misalnya di sayuran tanpa pestisida, di gula tanpa apalah kalori, atau di garam yang tinggi atau rendah sodium, atau di solar panel, ada motor listrik atau apa segala macam. Kalau bikin pameran tuh bukan bikin vape fair, tapi bikin pameran harm reduction Indonesia di mana bisa aja vaping dan organik dan apa segala macam itu di sebelahnya Tesla gitu loh. Betul. Iya kan? Gitu. Jadi akhirnya kalau mau bilang mendukung pemerintahnya siapapun menjadi Indonesia 4.0 dan segala macam, ya kita siap. Gitu loh. Kita siap karena kita yang udah menikmati ini nggak boleh egois. Betul. Kita menikmati harm reduction ini, kita harus bisa, mimpi gua adalah mentranslate ini untuk kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena solusi-solusi yang lain itu punya problem yang sama sama kita. Problemnya di mana sih? Regulasi yang tidak mendukung, tidak pernah diajak ngomong, cost yang masih tinggi, tidak dibantu oleh pemerintah, dan semua segala macam. Atau dia bersinggungan sama industri lain yang sudah menggajah. Paham, kan gitu ya? Paham. Ya kan? Itu sih mimpi gue. Tapi gue nggak kepikiran jawabannya kan seperti itu. Tapi gue sangat-sangat appreciate dengan beliau. Lu pasti nggak akan nyangka juga jawaban seorang Dimas akan seperti itu. Tapi kalau memang ada satu community harm reduction yang mungkin nantinya akan terbentuk yang hasilnya kecil jadi besar. Lo pengen ikut nggak? Ikut Pak, udah pasti ikut gua. Iya kan? Udah pasti ikut. Lo pengen ikut nggak? Iya. Seru kan? Keren. Gak kepikiran gua. Serius, gua nggak kepikiran. Ini nih, yang gua suka dari Dimas Ringanto ini. Out of the box semuanya. Gak kepikiran sama sekali. Ya udah, paling itu aja Om. Thank you udah datang di Maestro, podcast Maestro. Teman-teman, stay tune terus di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih udah ikut nonton, ikut menyimak apa yang kita diskusiin. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Thank you. Thank you.